Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini pagi yang luar biasa. Kita akan membahas tentang pentingnya sistem manajemen untuk UMKM. Jadi inspirasi bisnis ini live talkshow di Facebook dan Instagram Tribun Medan. Kita kehadiran tamu istimewa yaitu Bapak Ahmad Timeji Hutausud, Sarjana Teknik MM, Presiden Direktur PT Kim Intrasindo. Beliau meluangkan waktu yang sangat padat ya saat ini, padahal beliau sedang ada training di sebuah perusahaan BUMN, sedang menjalankan tugas, tetapi masih menyempatkan waktu yang luar biasa bagi sahabat Tribuners. Saya sapa dulu Bapak Ahmad Timeji Hutausud. Selamat pagi Pak Tirmiji. Pagi Pak Syanit, apa kabar Pak? Luar biasa Pak Tirmiji. Ya Pak, sama-sama. Ini sedang di Jakarta ya Pak ya? Iya Pak, ini sedang berjalan training sistem manajemen ISO 21001 di Pusbang Kemenparekraf. Nah, jadi saya izin dulu tadi tim kami yang sedang melakukan Pak. Ya. Secara sistem manajemen juga. Iya, walaupun sedang jadwal yang begitu padat ya dari Pak Tirmiji, tetapi tetap meluangkan waktu, konsisten memberikan sharing untuk sahabat Tribuners di Sumatera Utara. Pak Tirmiji, apa saja kegiatan di akhir-akhir ini? Yang sebelumnya saya mengetahui Bapak sering memberikan pelatihan di sistem ya Pak ya, sistem manajemen, dan kemudian ada service, dan kemudian ada quality, total quality management. Pak Tirmiji bisa jelaskan sedikit tentang Kim Intrasindo Pak? Ya baik Pak. Jadi jelas suara saya Pak. Oke. Jadi Kim Intrasindo adalah sebuah perusahaan konsultan strategi sistem dan SDM Pak, yang berdiri pada tahun 2002. Jadi kita alhamdulillah sudah 20 tahun bulan Februari yang lalu, di mana saat ini kita sudah menangani lebih 400 klien di Indonesia dalam penerapan sistem manajemen Pak, dari perusahaan besar, menengah, dan kecil. Kemudian Kim Intrasindo juga kalau untuk UKM tahun 2004 itu diminta oleh Swiss Contact. Swiss Contact itu lembaga dari Swiss ya, supaya Kim juga memperhatikan UKM. Jadi 2004 kita mendirikan namanya SMES Pak, Small Medium Enterprise Solution, solusi usaha kecil menengah. Dan tahun 2012 jadi PT SMES Konsulindo Manajemen. Nah, inilah nanti yang fokus di UKM Pak, usaha kecil dan menengah. Dan alhamdulillah kita sewaktu COVID kemarin, tahun 2020 dipercayakan oleh Dinas Koperasi UMKM Sumut untuk melaksanakan 20 training online yang setiap hari tentang membangun manajemen UMKM dengan sistem manajemen UMKM Pak. Dan selain itu juga SMES dan Kim juga dipercaya oleh Dinas Perindustrian, mulai dari Sumatera Utara, Medan, Sedang Bedage, dan seterusnya untuk menyusun planning untuk pengembangan industri kecil menengah UMKM. Mungkin seperti itu Pak Syanit. Jadi kalau dengan UMKM sudah sangat dekat lah ya Pak ya, sangat familiar dan dekat, dan selama ini juga membantu banyak UMKM di Sumatera Utara ya Pak ya. Nah, ya Pak ya. Kalau cerita tentang sistem Pak, kalau sistem kan analoginya itu perusahaan besar harus rapi, perusahaan-perusahaan besar, jasa perbankan dan sebagainya, industri besar itu. Untuk UMKM, seberapa penting Pak sistem ini bagi UMKM? Karena kalau UMKM, kita melihat Pak, kalau UMKM ini untuk membangun sistem yang rapi, itu kan butuh SDM, kemudian biaya, prosedur yang rapi, SDM yang banyak, itu analoginya atau kaitannya dengan biaya. Bagaimana Pak? Ya, jadi Pak, bicara UMKM Pak, ya. Pemerintah mencanangkan UMKM naik kelas. Usaha mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Harapannya seperti itu Pak Syanit. Yes. Dan kalau usaha mikro yang penting nggak punya sistem, yang penting kita mau jadi wirausaha jalan aja dulu Pak, gitu ya, setahun 2 tahun. Tapi kalau kita mau naik kelas dari mikro ke kecil, kita harus membenahi manajemen kita, sistemnya. Jadi sistem manajemen itu, sistem adalah
keterkaitan proses-proses, ada proses marketing, produksi, keuangan, SDM, itu harus terintegrasi yang dikelola dengan konsep manajemen Pak, plan do check action. Nah, gitu ya. Jadi supaya terencana. Jadi seberapa pentingnya saya pikir sangat penting Pak, karena untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, UMKM itu harus mampu menjaga mutu produknya, atau istilahnya kalau orang Jepang bilang QCD, Quality, Cost and Delivery. Jadi mutu produk, kemudian biayanya, harus daya saing biayanya, itu yang dimaksud dengan daya saing, dan kemudian layanan delivery-nya, ketepatan waktu, dan seterusnya. Dan permasalahannya saat ini Pak Syanet, UMKM itu kurang konsisten. Hari ini bagus, minggu depan mungkin nggak bagus. Pernah ada produk UMKM, pertama kita ambil, kemudian mau kita pesan, Pak saya nggak produksi, katanya gitu ya, lagi-lagi. Jadi ya itu tadi. Nah, jadi harus punya sistem sehingga bisa menjaga konsistensi UMKM itu supaya pelanggannya tidak lari dan memang bisa terpuaskan Pak. Itu salah satunya kebutuhannya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya, kenapa pentingnya sistem ini? Selain mutu, juga UMKM kan harus jelas profitabilitasnya. Nah, ini juga perlu sistem manajemen keuangan, pembukuannya, omset berapa, pembukuan berapa, pengeluaran berapa, ini harus terkendali. Jangan sampai untung tapi dibilang rugi, karena memang terpakai keuangannya untuk hal-hal yang lain. Nah, ini Pak, jadi mesti disadarkan Pak, supaya naik kelas harus terus kita belajar tentang pentingnya sistem manajemen, sehingga bisa naik kelas. Nah, itu Pak Ican. Menarik. Sahabat Tribuners ya, ini yang disampaikan oleh Pak Tirmidzi ini menarik ini. Sistem untuk naik kelas, untuk supaya kita bisa lebih maju ke depannya, ya kita harus ada persiapan dari segi manajemen keuangan. Jangan sampai ada yang kita mengatakan untung, ternyata keuangan kita dipakai untuk alokasi yang lain. Nah, ini juga hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ya, yang dinamakan keuntungan adalah selisih antara harga pokok penjualan atau produksi dengan harga jual. Nah, itulah margin keuntungan kita. Tetapi ingat, sahabat Tribuners, ya para UMKM, bahwa selisih keuntungan itu masih ada kewajiban. Kita mau cicilan, kita mau biaya listrik, biaya SDM, dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dikelola dan dicatat dengan baik, supaya benar-benar mencerminkan keadaan keuangan sebuah perusahaan. Untuk itu perlu sistem manajemen keuangan. Dan kemudian quality control, ini menarik sekali yang disampaikan sama Pak Tirmidzi, bahwa kita butuh konsistensi. Kenapa perusahaan-perusahaan yang sudah bisa bertahan 5 tahun, 10 tahun, dan 100 tahun, bahkan ada yang sudah beberapa generasi masih bisa bertahan karena ada sistem pengawasan yang baik, termasuk quality ya. Customer tentunya ingin mendapatkan quality yang bagus secara konsisten. Jangan hari ini makannya enak, dan kemudian 5 hari lagi ini ternyata kualitinya beda, bahkan mau cari pun susah ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya tujuan dari sistem manajemen atau pentingnya sebuah sistem bagi UMKM. Selain keuangan yang termonitor dengan baik, quality, tujuan apa lagi Pak untuk sebuah sistem untuk UMKM yang mungkin pada awalnya ya ini UMKM ini belum apa ya, karena untuk apa ada sistem, yang penting sekarang kita bisa cuan dulu Pak, bisa dapat uang dulu, survive dulu. Selain finance dan quality, apalagi Pak yang kira-kira sangat penting untuk UMKM? Jadi Pak, kalau ya teori Bradshaw kan karena terlalu tinggi Pak, sebenarnya di konsep UMKM itu bisa diterapkan. Yang pertama yang paling gampang ya cuan dulu Pak ya, berapa nih, ya kan? Ada uang dulu Pak ya. Ya, untungnya berapa, omsetnya berapa, mutunya bagaimana. Nah sekarang itu bisa dilakukan UMKM secepat mungkin. Ada saya kenal setahun 2 tahun bisnisnya cepat berkembang. Iya. Tapi kemudian di tahun ketiga, tahun keempat hilang Pak. Iya. Ini penyebabnya apa ya Pak ya? Ya. Apa penyebabnya Pak? Nah, salah satu penyebabnya karena selalu mengejar keuntungan tanpa memperhatikan sistem terkait yang lain Pak. Jadi seperti mobil Pak. Mobilnya mau kencang tapi nggak diperbaiki bannya. Sistem itu kan bagian dari elemen-elemen Pak. Agar mobil kencang, bannya harus diperbaiki, mesinnya harus servis, olinya harus diganti, komponen-komponen itu harus dirawat. Nah begitu juga dengan dalam sebuah sistem, kalau kita ingin profit, omset tinggi,
Berarti kita harus menjaga pelanggan kita. Caranya kita harus jaga mutu pelanggan kita, mutu produknya, mutu layanannya. Agar terjaga mutu layanan dan produknya, prosesnya harus dijaga juga. Proses bisnisnya, itulah manajemen produksinya, sistem produksinya. Mulai dari proses pengadaan, inventorinya, kemudian produksinya, pengadaan stok. Jangan sampai terlalu banyak, kalau terlalu banyak rugi kalau nggak laku ya. Nah, sampai terlalu sedikit, kita harus bisa forecasting. Kemudian sistem apa lagi yang diperlukan pendukungnya? Agar produksi bisa berjalan, perlu disiapkan SDM-nya, penyiapan fasilitas. Itulah penyediaan sistem sumber daya manusia, Pak. Rekrutmennya, pelatihannya, penjagaannya, disimplify, Pak. Jadi sebenarnya dalam bisnis, saya lihat setelah dalam 20 tahun ini, perusahaan besar, kecil, menengah itu sebenarnya konsepnya sama, Pak. Cuma mungkin yang besar itu karena sudah banyak orang, jadi ada masing-masing. Tapi mungkin kalau UMKM walaupun cuma 1-2 orang, dia berpikirnya, ya boleh rangkap jam marketingnya, di HRD-nya, istrinya produksinya, tapi harus terkoneksi, tersistem dengan baik, integrasinya, sehingga bisa berjalan konsisten, Pak. Nah, jadi seperti itu, Pak, saling mendukung. Jadi kalau kami di SMASH itu, Pak, sekarang ini kita ada buat pelatihan di SMASH Center di Jalan Karya 1. Dulu namanya Triple S Cafe, sekarang kita buat SMASH Center, Pak. Situ ada training center, konsultannya, ada kafenya, SMASH Cafe, ada store-nya, SMASH Store. Itu bagian dari sistem tadi, Pak. Nah, jadi di situ trainingnya ada 6 aspek, Pak. Sistem yang dibangun, sistem strategi, marketing, sistem marketing. Ini Pak Syandi nanti salah satu yang kita undang dia saudara. Kemudian sistem produksinya, yang ketiga sistem SDM-nya, sistem keuangan, dan sistem manajemen mutunya. Jadi untuk pembelajaran, Pak, karena kalau UMKM mau naik kelas itu harus berubah dan berkembang sistem manajemennya. Menarik. Apalagi Pak, dipersyaratkan di SNI, Pak, kalau produk-produk SNI itu harus punya sistem manajemen. Gitu. Menarik ini Pak Terimeji. Jadi sahabat Tribuners ya, Pak Terimeji ini sudah sangat mumpuni dan punya pengalaman yang luar biasa. Bukannya hanya di sistem manajemen, tetapi di strategik juga, di SDM juga, di proses produksi juga. Jadi beliau sudah sangat familiar untuk mendukung bukan hanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar, BUMN, tetapi juga banyak mendukung UMKM untuk menjadi tumbuh dan berkembang di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia. Nah, Pak Terimeji, permasalahan UMKM kita sudah tahu seberapa sulit menerapkan sistem untuk UMKM, karena untuk tidak semua UMKM ini sepaham ya, atau sebuah persepsi yang sama ya, bahwa pentingnya sistem itu mau dijalankan. Kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang besar itu awalnya dari perusahaan kecil juga, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan dari bagasi, dari dapur keluarga, kemudian sudah berhasil, akhirnya ditumbuh kembangkan menjadi sebuah restoran, chain restoran yang sangat banyak dan memiliki cabang di mana-mana. Awalnya juga dari perusahaan kecil, ya. Ada UMKM ini seperti pernah saya undang, ada sebuah UMKM namanya Kings Kerang, Pak. Jadi dari awalnya adalah hobi-hobi, ya, hobi-hobi family business dia buat, akhirnya tumbuh berkembang jadi ada banyak sekali cabang di berbagai daerah di Kota Medan ini. Nah, ini tantangan untuk UMKM menjalankan sistem apa saja, Pak? Apakah mindset, apakah keahlian, apakah konsistensi? Yang saya menarik adalah Pak Terimeji tadi ada sampaikan, ya sahabat Tribuners ya, walaupun kita saat ini adalah perusahaan yang kecil atau bisnis yang kecil, tapi harus memiliki visi dan misi yang besar supaya bisa tumbuh dan berkembang menjadi besar ke depannya. Ini tantangan apa saja, Pak, yang dialami, Pak, yang berdasarkan pengalaman Bapak ya di lapangan ya? Karena tidak semua UMKM itu kan bisa berhasil melewati masa kritis ya, setahun 2 tahun itu masa kritis. Kalau sudah melewati itu, konsistensi, quality, konsistensi pelayanan dan inovasi produk baru akan generate profit, dia akan tahan untuk jangka waktu yang lama. Tantangan apa saja, Pak, yang dihadapi, Pak, untuk UMKM saat ini? Pak Iji, ini lagi suaranya mute ya? Ya, lanjut Pak. Jelas Pak?
Okay? Ya. Silakan, Oke. Pak. Tentang UMKM, Pak, sebenarnya UMKM ini disibukkan dengan proses produksi dan pemasaran sehingga lupa belajar, Pak. Oh Jadi ada iya. istilahnya ya seperti gergaji, ada itu Pak ya, terus bergergaji tapi kurang diasah. Nah, jadi memang harus terus pembelajaran, dan pembelajaran ini jangan hanya diundang oleh dinas koperasi ada ini, tapi harus terus belajar. Nah, seperti ini mengikuti ini acara-acara Pak Syangnet ini termasuk pembelajaran juga ya untuk UMKM. Jadi sistem ini sebenarnya nggak harus secara total diterapkan, di mana yang kita rasa beresiko atau critical point, misalnya dia bisnisnya trading, pemasaran ya, mungkin sistem marketingnya aja yang harus diperkuat. Ya. Tapi kalau dia istilahnya apa istilahnya kalau di bisnis customer value ya, jadi ya mutu produknya mungkin di produksinya harus diperkuat. Kalau memang dia kuat memenangkan persaingan ke pelanggannya di desainnya, mungkin desain sistemnya yang harus diperkuat. Nah, tapi semua itu harus diperkuat juga manajemen keuangan. Nah, keuangan juga saat ini ada sistem manual dan digital ya. Nah, kalau manual itu ada SOP, kemudian form, buku kas, itu manual. Tapi sekarang ini kan sudah ada aplikasi-aplikasi, kalau untuk kafe ada aplikasi-aplikasi point sales ya, yang bisa dibantu sistem digital. Ya, seperti itu, Pak. Nah, ini Pak Tirmidzi, kalau untuk sebuah UMKM yang berhasil ya, sukses ya, di mana kalau definisi dari berhasil, sukses adalah dia sudah melewati fase tertentu, misalnya 1 tahun dan sudah ada profit, customer-nya bertambah, dan cenderung bisnisnya terjadi peningkatan. Artinya ada kepercayaan customer terhadap bisnis tersebut ya, mereka lakukan repeat order, dan kemudian dari segi keuangan ya sudah ada profit ya Pak ya. Kalau customer banyak belum ada profit, berarti itu masih belum bisa survive, at least sekurang-kurangnya bisa survive untuk menutupi biaya dasar, dan dia memiliki kelebihan profit itu bisa dikembangkan untuk inovasi atau pelayanan tambahan maupun fasilitas dari bisnis tersebut. Nah, untuk menilai sebuah keberhasilan sebuah UMKM ini Pak, kira-kira ada semacam kriteria nggak Pak? Kira-kira apa yang harus mereka lakukan dari proses A to Z-nya Pak? Misalnya katakanlah seorang yang ingin membangun sebuah bisnis UMKM ya, misalnya sebelumnya dia adalah seorang profesional, dia ingin membangun sebuah bisnis UMKM, apakah itu bisnis kuliner, trading, jasa dan sebagainya. Fase apa yang dikatakan itu sangat kritis Pak? Misalnya kalau apakah ada gambaran nggak, misalnya yang pertama itu harus dilakukan adalah produk dan quality harus excellent dulu Pak. Ini prosesnya bagaimana Pak? Ini supaya para UMKM yang kita hormati di seluruh Indonesia dan Sumatera Utara ini khususnya ya, supaya mereka bisa ada persiapan supaya tidak melompat ke yang lain sebelum aturannya atau tracknya itu sudah on the track Pak. Ya. Baik Pak Syangnet. Jadi kita bicara sistem manajemen, Bapak Ibu sahabat Tribuners, itu kalau di kami konsepnya itu SIPOC, supply input process output customer, kita harus paham itu. Atau ingin merancangnya itu dari COPIS, customernya siapa, outputnya apa, prosesnya apa, inputnya apa, supply-nya. Maksudnya begini Bapak Ibu, customer fokus, kita harus memahami who is your customer dulu. Nah, baru kita rancang bagaimana produk kita yang sesuai permintaan pasar, jangan hanya meniru tapi tidak memodifikasi ya, tapi kita harus merancang produk-produk kita sesuai dengan keinginan pasar. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, kesehatan sebuah usaha itu dilihat dari 2. Yang pertama saat ini, atau istilahnya tingkat profitabilitas dan produktivitasnya, tingkat keuntungannya. Dan yang berikutnya itu keberlangsungannya. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Dari perencanaannya, perencanaan bisnis plan. Nah, jadi memang saat ini juga UMKM
sudah mulai diajarkan dengan membuat yang namanya bisnis model kanvas. Nah, si bisnis model kanvas silahkan searching nanti, si bisnis model kanvas itu harus jelas dulu mappingnya, kemudian nanti bisa diturunkan jadi bisnis plan. Bisnis plan ini nggak harus yang terlalu hebat seperti perusahaan besar, 5 halaman juga cukup. Kita harus petakan dulu supaya kita bisa menganalisis. Nah, saya juga waktu mendirikan KIMS 20 tahun yang lalu ada bisnis plan hanya 3 halaman, apa yang di pikiran saya, karena supaya bisa kita evaluasi apa yang kita rencanakan, sehingga semua itu lebih teratur ya, dalam arti kita bisa mengeliminir hal-hal yang tidak penting nantinya. Kita akan fokus ke yang prioritas. Jadi ya intinya Bapak Ibu sekali lagi, yang penting kita pertama ini customer focus, memahami keinginan pelanggan kita, kemudian kita desain produk-produk kita seperti apa yang diinginkan pelanggan, baru kita proses sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi sistem manajemen ini menjaga konsistensi tadi supaya prosesnya bisa berjalan dengan lancar, menghasilkan produk yang diinginkan pelanggan. Mungkin seperti itu Pak Syahrian. Yes, menarik ya sahabat Tribuners ya. Untuk merancang sebuah bisnis UMKM yang sukses, yang pertama adalah kita mesti mengetahui apakah produk kita bisa diterima oleh customer nggak, masyarakat. Ya tentunya kita harus membuat sebuah produk yang bisa diterima dan dibutuhkan masyarakat, gitu ya. Ada kebutuhan tertentu terhadap produk dan jasa yang kita tawarkan. Pelayanan diberikan, baru nanti kembali ke aspek-aspek bisnis yang lain, berapa ingin pendapatan, dan semuanya tercatat dengan rapi, ekspansi biaya, dan kemudian SDM-nya berapa. Nah, ini menarik ya, tetapi yang saya ingin, tadi yang menarik dari Pak Tirmizi adalah bahwa UMKM yang sudah membangun bisnis, menjalankan, jangan fokus ke produk-produk rutinitas ya. Ingat, belajar juga supaya kita bisa berkembang, karena dunia ini berkembang sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali. Artinya produk-produk juga mengalami inovasi. Kita bisa lihat ya handphone ya. Kalau sebelumnya handphone 5 tahun baru ada, 20-30 tahun yang lalu handphone itu ada 5 tahun baru keluar sebuah tipe baru. Sekarang 1 tahun bisa keluar 3-4 tipe. Artinya apa? Inovasi ini berkembang sangat pesat sekali. Nah, termasuk produk. Apalagi sekarang udah zamannya era digital ya. Seperti saat ini, seharusnya Pak Tirmizi udah di Medan, kita di studio ini. Tetapi karena masih ada kegiatan ya, kita bisa juga laksanakan live talk show ini secara digital ya, by live. Pak Tirmizi lagi di Jakarta, kita bisa di Medan, di studio Tribun Medan untuk bisa live bersama. Nah, kaitan ini Pak Tirmizi, kaitan dengan teknologi bagaimana Pak untuk UMKM ini? Jadi Pak, teknologi, kita bicara teknologi, digitalisasi, ini kan lagi demam Pak. Wah, semua harus berbasiskan digital. Jadi sebenarnya dalam merancang sebuah konsep digitalisasi itu, jangan terlalu, menurut saya sih, jangan terlalu kita langsung harus digital, tapi kita harus pikirkan dulu yang mana mau didigitalisasi, proses mana. Misalnya ya kalau pembukuan keuangan yang nggak gitu rumit ya mungkin bisa manual, tapi kalau memang rumit, jualannya sudah masuk ke era digital. Sistem marketing juga ya, kalau memang pasarnya memang perlu dengan sosial media dan sebagainya untuk promosinya, mungkin bisa pakai digitalisasi. Tapi kalau memang B2B, business to business, atau ya itu ya seperti kita KIMS ini ya dengan perusahaan itu bisa langsung, memang perlu tapi ya nggak prioritas. Jadi intinya sekali lagi dalam merancang proses digitalisasi kita harus berpikir manajemen risiko. Risiko ini maksudnya apa-apa saja yang beresiko, yang berpotensi menyebabkan kegagalan kita, itu yang kita benahi dengan proses digital agar prosesnya bisa akurat, cepat, dan tepat, Pak Syahrian. Ya. Dan harus dipilih juga yang mana, yang kalau kita ingin tailor made mungkin pakai program ya, tapi kalau memang yang di pasar kita harus pilih, harus seleksi yang mana yang benar-benar sesuai dengan arah kita. Jadi yang kesimpulannya, pertama kita harus pahami output dan target apa yang mau kita capai,
kemudian sistem manajemennya bagaimana, baru kita pikirkan bagaimana mendigitalisasinya sistem tadi. Jadi sistem manajemen itu dari proses-proses bisnis atau flowchart ya, baru yang mana mau digitalisasi sehingga tepat sasaran apa yang mau kita digitalisasi. Yes, menarik Pak Termiji. Jadi Sobat Tribuners, ini kita harus tahu dulu tujuan dari bisnis ini apa ya. Dari usaha kecil dan menengah ini tujuan dari bisnis itu apa? Apakah targetnya berapa, produknya seperti apa, mau dijual kepada siapa? Sudah angka, ada target customer dengan jelas, baru disusun ya. Apakah standar prosedur itu, sistem itu adalah, misalnya contoh sederhana adalah pelayanan. Pelayanan seperti pengiriman tepat waktu. Kemudian kalau ada customer yang datang, SOP standar adalah menyapa dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, ini beberapa ini terkesan sederhana, tetapi kalau diterapkan secara terus-menerus, maka akan menjadi budaya yang kuat di dalam organisasi dan customer akan happy karena merasa mendapatkan pelayanan yang konsisten di dalam bisnis kita. Nah, ini Pak Tirmizi, mengenai digital, saya cerita sedikit. Ini kan lagi COVID-19, walaupun sudah hampir selesai ya Pak Tirmizi. Yeah. Ini dampaknya luar biasa sebelumnya ya. Jadi mempercepat proses digitalization. Jadi kalau menurut gambaran Pak Tirmizi, persiapan-persiapan sistem manajemen yang baik, apakah bisa nggak itu survive tanpa didukung oleh seperti marketing digital? Ya, misalnya contoh mereka bisa menjual di marketplace atau juga publikasi di sosial media. Ini seperti apa? Selama 2 tahun ini Pak Tirmizi melihat kondisi UMKM di Sumatera Utara dan di Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa digitalisasi itu adalah sebuah proses untuk mempercepat sebuah aktivitas atau untuk memperlebar informasi pasar dan seterusnya ya. Nah, tapi yang paling penting di sini sebelum kita bicara digital marketing atau digital marketing Pak ya, atau digital marketing, kita harus berpikir strategik dulu. Nah, ini Pak Sianet ahlinya ini sebenarnya. Terpentingnya strategiknya. Yeah. Strateginya gimana, pasarnya siapa, apakah strategi offline, online, atau gabungan ya antara kedua-duanya dan seterusnya. Jadi sekali lagi harus dipetakan dulu strateginya, strategi segmentasi, targeting, positioning dan seterusnya Bapak Ibu. Itu bagian dari sistem. Jadi kalau di marketing kan itu ya sistem marketingnya, sistem manajemen marketingnya yang saya pahami, yang kita lakukan selama ini dimulai tetap dari strategic marketing, business plan atau marketing plan, targetnya berapa, kemudian rencana aksinya seperti apa, action plan-nya atau rencana aksi ya, UMKM ini harus juga membenahi itu. Kemudian apa yang harus diperlukan, pakai media apa untuk promosinya, yang ya kalau memang yang pasar anak muda, mungkin Instagram, TikTok dan sebagainya, itu harus difikirkan. Jadi sebelum memakai ya digital tadi, sekali lagi kita harus pastikan itu sudah dipetakan strategi kita atau proses bisnis kita sehingga bisa lebih tepat sasaran. Nah, Pak Tirmizi, ini tidak sedikit kan ada pengalaman ya kalau di bisnis UMKM ini, bahwa ada beberapa pebisnis yang sudah berhasil ya UMKM ini, misalnya langganannya sudah banyak, produknya sudah laku, tetapi kepercayaan terhadap sistem manajemen ini masih belum kuat ya. Untuk apa? Kan ini udah terbiasa bisa dijalankan. Nah, apakah ini bagaimana cara merubah supaya, kan kalau bisa dirapikan artinya potensi berkembang bisnis itu menjadi sangat besar. Bisa di cloning di satu daerah ke tempat daerah yang lain, bisa di training SDM yang satu ke SDM yang lain, sehingga bisnis bukan hanya skala di daerah tertentu tetapi juga bisa dikembangkan di seperti franchise atau business opportunity atau business partner yang lebih gede lagi, lebih besar lagi. Ini tantangannya apa ya Pak ya? Kenapa? Kita tahu ya bahwa di beberapa kota ya, di kota Medan ini juga ada beberapa yang sudah best seller, makanannya enak, produknya luar biasa, tetapi keterbatasan untuk ekspansi. Problemnya apa Pak?
Nah, ya kalau bicara ekspansi Pak Sianet mau nggak mau memang harus punya sistem manajemen, harus punya proses bisnis, SOP, standar operasional prosedur, instruksi kerja supaya bisa diduplikasi. Nah di tempat lain, nah, mungkin di Medan enak, waktu buka mungkin di daerah lain, di lokasi lain, ya gimana kita menjaga konsistensinya? Itu perlu adanya standar-standar. Jadi sistem itu ada standar produk, ada cara mencapainya, cara mengerjakannya, ada checklist, ada formulir, ada proses bisnis, dan kemudian ada evaluasi. Atau sistem manajemen itu plan, do, check, action. Ada perencanaan dalam bentuk dokumen-dokumen, ada pelaksanaan, evaluasi, dan seterusnya. Nah, permasalahan sekarang untuk menyadarkan itu agak sulit memang, karena memang selama ini saya untung gitu kan, udah ya, dengan cara saya bisa. Nah, permasalahannya nanti sewaktu terjadi regenerasi, nah ini yang banyak gagal, yang jangan orang tuanya diserahkan lagi, nggak punya sistem, terakhir bisnisnya tidak menurun bisnisnya. Tapi kalau memang sejak awal sudah dibangun sistem, dia akan mudah untuk naik kelas, untuk melakukan improvement atau kenaikan. Nah, mungkin salah satunya ya itu ya, biarkan memang kita harus terus mengajak berdiskusi tentang pengembangan bisnisnya dengan adanya sistem yang baik, seperti yang baik. Ya, jadi ini menarik Pak Tirmizi, yang sahabat Tribuners ya. Ya, untuk kalau adanya sistem regenerasi pasti lebih bagus ya, transfer, karena bagaimanapun misalnya generasi pertama ya pasti menguasai teknik proses produksi membuat produk itu pasti lebih kuat. Generasi kedua mungkin lebih tahu di manajemen, tetapi kalau ada standarisasi di quality sistem manajemen yang mendukung, nanti transfer of technology dan sebagainya biasanya lebih lancar dan lebih rapi, dan generasi berikutnya juga lebih siap, sudah mengetahui secara overall bagaimana perusahaan itu berjalan dengan baik, kemudian dapat diperbaiki lagi supaya lebih tumbuh lagi ya. Untuk sistem ini salah satu untuk menghapus mitos ya Pak ya, bahwa generasi itu generasi pertama itu membangun, generasi kedua itu menikmati, generasi ketiga itu penurunan. Nah, jadi dengan ada sistem semakin lama akan semakin baik ke depannya. Ini bagaimana Pak? Ada mitos seperti ini? Benar Pak, seperti itu Pak. Jadi perusahaan yang eksis, jadi saya katakan dua tadi ya. Kita berbisnis ini, yang pertama memang profit, itu rata-rata. Yang kedua, sustainability, keberlanjutannya, keberlangsungannya. Masih ada nggak bisnis ini 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? Nah, kalau nggak dibangun sistemnya, nah bagaimana menjalankan itu? Atau nanti ownernya sakit, siapa yang menjalankan? Justru itu, ya istilah sekarang itu sering dibilang bisnis autopilot. Itu sebenarnya sistem manajemen, Pak. Bisnis autopilot harus dibangun sistemnya. Apalagi dengan model digitalisasi, sehingga siapapun yang menjalankan dia nggak sulit menjalankannya, karena sudah ada arahnya. Seperti kita di Google Map, apa Ibu ya? Google Map kan petanya, sudah ya, mengikutin. Kalau sudah ada siapapun yang mau naik mobil ini, ikutin aja Google Map-nya seperti itu. Tinggal bicara inovasi, apakah mengikuti Google Map-nya mau naik sepeda, naik motor, naik mobil, mobil yang lebih cepat. Nah, itulah yang dimaksud dengan inovasi tadi. Dan kita harus berpikir bangun sistem. Menarik, Pak. Dan itu marketing. Nah, marketing ini perlu ada sistem manajemen marketing, dan Pak Syanid sudah mengapakan ini ya dengan star marketingnya. Sip. Nah, ini Pak Tirmizi, tadi kan beberapa kendala atau kesulitan atau hal-hal yang tidak sebaiknya dihindari lah ya. Perusahaan yang bagus itu sebaiknya mempersiapkan secara sistem, baik itu keuangan, manajemen, strateginya, kemudian ada bisnis plan supaya kita tahu. Walaupun kecil, bukan berarti selamanya akan kecil. Perusahaan yang besar itu awalnya dari kecil. Perusahaan yang kecil juga akan menjadi besar. Nah, ini beberapa key point itu sudah disampaikan. Ada visi ke depan, planning, strateginya disusun, SDM-nya juga sesuai di posisi yang tepat. Nah, ini yang di Sumatera Utara ini, Pak, berdasarkan pengalaman Pak Tirmizi,
adakah UMKM yang Bapak menilai ini adalah sebuah bisa dijadikan sebagai sebuah contoh? Ya, kalau UMKM Pak yang punya sistem manajemen biasa seperti kalau di Deli Serdang itu ada yang ekspor keripik ya, itu Keripik. Pak Mukdi. Nah, itu juga UKM, dia udah bisa ke Eropa. Dulu sempat 5 tahun yang lalu minta pendampingan SOP ya dari kita waktu di sana. Kemudian mereka karena makanan kebutuhan bukan Eropa, ke Korea kalau salah ya, kebutuhannya harus aman pangannya. Jadi mereka menerapkan sistem manajemen keamanan pangan, pertama 2001 keamanan pangan dan seterusnya. Manajemen. Kemudian banyak tuh Pak produk-produk SNI yang sempat kita bantu dulunya seperti pabrik seng mereka buat, kemudian bangun sistem manajemen mutu, sekarang sudah SNI, sudah diekspor di kawasan industri Medan. Dan kemudian juga ada di daerah Binjai, itu klien kita juga dari 9001. Kemudian karena ownernya inovatif terus mengembangkan inovasi-inovasi, mereka menerapkan balance scorecard dari UMKM sebenarnya, dari kecil kemudian berkembang. Yang Sampai penting menjadi ekspor ya Pak ya? ya lokal Pak, tapi sudah mau mengarah ke ekspor juga arahnya. Apalagi sekarang pemerintah kita sedang menggiatkan go ekspor. Nah, go ekspor itu gimana kalau nggak punya sistem manajemen? Nah, kebetulan kami 3 tahun lalu pernah ke Kementerian Koperasi dan UKM, ada bantuan untuk membangun sistem manajemen, apakah ISO 9001, sistem manajemen mutu, ISO 22.000, kepanjangan gratis ya, dari itu. Coba dicari bantuan itu buat yang mau gue ekspor, sehingga bisa konsisten. Jangan sampai kita ekspor, sukses, kemudian ekspor berikutnya dikomplain. Diklaim Karena lagi ya Pak ya, produknya biaya itu tinggi bisa lagi. bangkrut. Ya, Ya. karena harus mengganti ya, itu biaya tadi kan, harus menjaga konsistensi tadi kalau memang produk tersebut. Standarisasi dengan sistem itu. Oke. Nah, Pak Tirmidzi, jikalau ada UMKM atau perusahaan-perusahaan yang ingin berkonsultasi dengan Kim Intransindo, bisa dihubungi di alamat atau website, Pak? Bisa, Pak. Silakan nanti datang ke Karya 1 nomor 1. Kita ada Smash Cafe di situ, ada Smash Center, ada tim kami di situ. Silakan tanya gimana konsultasi, dan kemudian nantinya kita akan buat Pak khusus untuk UMKM nih Pak. Kita memang sangat perhatian sekali untuk UMKM ini. Ada pelatihan-pelatihan untuk yang tersistem, namanya sistem manajemen kinerja Pak. Paket sistem manajemen kinerja. Jadi misalnya sistem manajemen kinerja apa? Operasional produksi. Nah, nanti kita kerjasama dengan teknik industri USU, dengan LAPTI. Di TEMSI ada LAPTI, Lembaga Pengembangan Industri ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menghasilkan kinerja mutu yang baik, bagaimana mendesain yang baik, bagaimana proses produksi yang baik. Ada kurikulumnya Pak, itu sedang kita rancang, dan harganya memang ya kalau memang mampu kita gratiskan Pak, cuma kan kita harus bayar trainernya juga ya. Harus ada investasi lah di situ ya, minimal ya biaya makan minum lah saya pikir ya, dan seterusnya Pak. Iya. Jadi konsepnya bukan training Pak, metode sharing and coaching. Jadi training sekaligus konsultasi dan berdiskusi Pak. Ya, sahabat Tribuners ya, ingat ya, Jalan Karya 1, nomor 1 Pak. Ya, kantornya Kim Intransindo Smash Cafe ya. Jadi di sana Smash Cafe sama Smash konsultan. Di sana akan Bapak Ibu sahabat Tribuners yang lagi membangun bisnis ya bisa berkonsultasi, nanti akan disupport, dibantu bimbingannya ya. Secara sharing dan coaching session akan membantu perusahaan atau bisnis Bapak Ibu menjadi tumbuh dan berkembang ya. Saat ini memang dari Kim Intransindo Smash Consulting ini sudah teruji dan banyak membantu bisnis di Sumatera Utara, perusahaan-perusahaan itu maju dan berkembang. Nah, Pak Tirmidzi, ini tidak terasa waktu kita sudah mendekati 1 jam. Pak Tirmidzi, tips untuk UMKM. Apa yang harus dilakukan supaya ready untuk take off dan tumbuh berkembang untuk jangka waktu yang lama? Ya, tips untuk UMKM, karena saya juga dari UMKM, waktu kuliah saya pernah jualan jeans, kemeja, kemudian jualan ya, kemudian buat bisnis kafe, 4 kali bangkrut, tapi kita buat juga Bapak Ibu ya. Kemudian Kim juga sebenarnya seperti naik turun ya, naik turun. Jadi tips buat UMKM, tetap konsisten dan jangan menyerah.
dan tetap lakukan inovasi dan tetap berdoa gitu ya. Jadi berusaha dan tetap berdoa supaya kita diberi kelancaran. Dan satu hal di sini Bapak Ibu, peluang itu sangat besar untuk UMKM. Nah, saat ini kemarin saya ke salah satu kementerian atau badan ya, itu UMKM kan dari Pak Jokowi memang udah menginginkan ya supaya pemerintah membeli produk-produk UMKM. Tapi masalahnya yaitu kurang konsisten produknya, mutunya, dan layanannya. Nah, jadi tipsnya tetap harus terus belajar UMKM ini, terus belajar membangun sistem yang baik supaya outputnya, produknya bisa baik, konsisten, bermutu, dan terjadi efisiensi dengan membangun sistem manajemen. Silakan nanti searching di internet, banyak tentang sistem manajemen untuk dipelajari. Dan satu hal lagi, tetap berkomitmen. Jangan hari ini jadi pengusaha, menyerah, langsung jadi pegawai lagi. Mungkin demikian Pak Sianet. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, saran-saran yang sangat luar biasa untuk UMKM. Ya, semoga pembicaraan dengan pakarnya Pak Tirmidzi ini akan memberikan dampak yang positif bagi sahabat Tribuners. Semoga UMKM yang Bapak Ibu rancang, Bapak Ibu kerjakan itu dapat tumbuh dan berkembang sehingga Indonesia akan sangat kuat dari segi ekonominya. Dan ingat yang disampaikan bahwa membangun bisnis yang kuat itu butuh komitmen. Ya, komitmen dan membangun itu adalah hal biasa, tetapi kita harus berkomitmen untuk mewujudkannya menjadi berhasil. Tentunya juga harus dengan doa ya, karena atas izin yang Maha Kuasa, dan semua itu baru dapat terrealisasi dengan baik. Baik Pak Tirmidzi, terima kasih atas waktunya, sempat-sempat untuk memberikan sharing yang sangat bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Salam sehat untuk Bapak beserta keluarga besar dan termasuk PT Kim Intrasindo, semoga semakin maju dan berkembang ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Tirmidzi ya. Sama-sama Pak Sianet, terima kasih atas undangannya dan buat Tribun Network. Semoga makin sukses dan Pak Sianet juga. Ya, terima kasih Pak Tirmidzi. Terima kasih juga sahabat Tribuners yang sudah menemani, mendengarkan selama 1 jam. Dan semoga ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sampai jumpa di episode Inspirasi Bisnis berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribuners. Thank you.